Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
Nas pembimbing untuk ibadah pada minggu pagi ini terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela memberitakan Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Demikian nats pembimbing kita. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena
Pembacaan Mazmur pada minggu ini terambil dari Mazmur 11 ayat 4-7. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Tuhan memuji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Jemaat yang terkasih,
Marilah pada saat ini kita bersama-sama menaikkan doa penyembahan dan juga doa pengampunan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari yang indah ini Tuhan, saat kami boleh datang kembali beribadah bersama dengan keluarga kami, bersama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan, bahkan seluruh anak-anak-Mu yang tidak bertemu secara langsung, secara fisik, tetapi saat ini kami dibersatukan oleh kemajuan teknologi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah online yang boleh kami laksanakan pada saat ini Tuhan. Kami menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu, menaikkan pujian kami di hadapan-Mu, dan kami percaya Tuhan bahwa nama-Mu disenangkan pada saat ini Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami persembahkan pada saat ini Tuhan menjadi sesuatu yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Saat kami membangun mezbah keluarga di hadapan-Mu Tuhan, maka ini menjadi sesuatu hal yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga menyadari Tuhan bahwa hidup kami tidak lepas dari segala macam kesalahan, baik pikiran kami, tindakan, maupun juga hal-hal yang tidak berkenan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami mohon kiranya Engkau boleh menguduskan kami, menyucikan kami, mengampuni segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Sehingga pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk dapat menjalani kehidupan kami yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan juga yang berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengampunan dosa yang boleh kami terima pada pagi hari ini, untuk setiap pengudusan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Raiseth me, still all my song shall be nearer, my God, to Thee, nearer, my God, to Thee, nearer to Thee. Sun gone down, darkness be over me, my restless thorn. Heavy
Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan kemurahan Tuhan. Hari ini kami kembali boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh menikmati berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dalam persekutuan bersama seluruh jemaat Tuhan, meskipun di tengah kondisi yang tidak baik saat ini, tapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan semua baik adanya. Terima kasih Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan kami, memampukan kami untuk memahami, mengerti lebih dalam hati Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman Tuhan yang akan diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satu Tesalonika 2 ayat 1-12. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam kehidupannya, dan melakukannya tiap-tiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah pelayan yang teruji. Nah, bicara mengenai seorang pelayan yang teruji, maka dalam teks firman Tuhan, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa dalam keteladanannya. Sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Tuhan, yaitu Paulus. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita mulai dari sebuah pertanyaan yang baik. Siapa itu sebenarnya pelayan Tuhan? Siapa sesungguhnya yang disebut sebagai pelayan Tuhan? Nah,
Kita tahu bersama bahwa yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bukan hanya mereka yang mengenyam pendidikan teologi secara resmi, atau mereka yang disebut sebagai pendeta, mereka yang disebut sebagai hamba Tuhan secara umum, tetapi yang disebut sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan adalah semua orang yang sudah diselamatkan, semua orang yang sudah mengalami penebusan dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Merekalah kita semua yang disebut sebagai pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Untuk itu sesungguhnya melayani Tuhan bukanlah tugas para rohaniwan semata, bukanlah tugas para hamba-hamba Tuhan yang belajar secara resmi semata, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Maka semua orang itu harus melayani Tuhan, harus memberikan hidupnya sepenuhnya untuk melayani, memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam teks ini kita belajar dari sebuah pengalaman Paulus, bagaimana Paulus dengan hati hamba, hati sebagai seorang pelayan yang diberikan tugas, dipercayakan tugas pemberitaan Injil oleh Tuhan. Dan Paulus mengerjakan itu dengan gigih, Paulus mengerjakan itu dengan totalitas, integritas, dan semangat yang luar biasa. Dan kita belajar meneladani Paulus, bagaimana Tuhan memakai hambanya ini begitu luar biasa. Nah, Paulus dalam teks ini 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, Paulus menceritakan bagaimana ia telah melakukan pemberitaan kabar baik, bagaimana Paulus menyampaikan kabar sukacita tentang Kristus Yesus dan kerajaan Allah bagi orang-orang, bagi jemaat di Tesalonika. Sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, kita akan belajar meneladani apa yang Paulus lakukan, bagaimana Paulus melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, melalui teks ini kita akan belajar prinsip-prinsip yang baik, prinsip-prinsip yang perlu kita pahami. Bagaimana menjadi seorang pelayan yang teruji, bagaimana menjadi seorang pelayan yang tahan uji, dan bagaimana menjadi seorang pelayan yang sungguh-sungguh mengerjakan pelayanannya di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang pertama kita belajar melalui teks ini, Paulus melayani dengan keberanian. Yang pertama kita belajar dari apa yang diteladani, yang kita teladani dari Paulus adalah Paulus melayani dengan keberanian. Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat yang kedua dikatakan demikian, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Paulus mengatakan bahwa perjuangannya untuk mengerjakan tanggung jawab tugas yang diberikan Tuhan, yaitu pemberitaan Injil kepada semua orang, itu merupakan satu perjuangan yang berat, perjuangan yang tidak gampang, perjuangan yang taruhannya adalah nyawanya sendiri. Dan kita melihat, dan Paulus mengatakan sendiri, sebelum dia melayani di Tesalonika, Paulus melayani di kota Filipi. Dan di kota Filipi dia mengalami penganiayaan, penghinaan, perlakuan yang tidak baik, perlakuan yang semena-mena, sewenang-wenang dari pemerintah setempat, dari otoritas Romawi. Dan kita tahu bersama, kalau kita perhatikan di Kisah Para Rasul, maka Paulus dipenjara di Filipi. Meskipun di tengah persoalan itu, meskipun di tengah aniaya, di tengah penderitaan, tetapi hal itu tidak menyurutkan sedikit pun semangat
tekad Paulus untuk terus memberitakan Injil, untuk terus menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, dan terkhusus pada bagian ini adalah jemaat di Tesalonika. Dengan berani, meskipun taruhannya nyawa, dipenjara, disiksa, dianiaya, tetapi dengan pertolongan Tuhan, Paulus tetap melayani dengan berani. Paulus tetap melayani, memberitakan Injil dengan keberanian, karena dia memperoleh itu dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan sampai hambatan, persoalan, tantangan, gangguan yang terjadi dalam diri kita, baik secara internal maupun secara eksternal, itu menghambat pelayanan kita, membuat kita undur, membuat kita lemah, membuat kita jadi goyah, membuat kita menjadi kehilangan semangat, kehilangan tekad untuk kita melayani Tuhan, untuk kita menyampaikan kabar baik itu kepada sebanyak orang. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Seharusnya penderitaan, seharusnya pergumulan, hambatan, tantangan justru mempertajam, meningkatkan semangat kita untuk kita terus tertantang, untuk kita bisa mengatasi persoalan itu, sehingga pekerjaan kita, tugas utama kita sebagai seorang hamba Tuhan untuk melayani Tuhan dalam berbagai bidang kehidupan kita itu bukan menjadi makin surut, makin lemah, tetapi makin kuat, makin lama makin kuat, makin dihambat makin kuat. Dan ini persoalan tantangan tersendiri dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Seringkali ada banyak persoalan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan terkhusus saat ini ketika kita diperhadapkan dengan kondisi pandemi COVID-19, ada banyak tantangan, makin banyak tantangan untuk kita bisa melayani. Tetapi kita juga harus memiliki satu pemahaman bahwa di tengah tantangan, penderitaan, hambatan sehebat apapun, tetap ada jalan yang diberikan Tuhan untuk kita bisa melayani. Itu sebabnya mari kita dengan keberanian, dengan tekad, dengan semangat yang berasal dari Tuhan untuk kita tetap setia melayani sampai akhir. Yang kedua, kita belajar dari bagian teks ini bagaimana kita meneladani seorang Paulus sebagai pelayan yang teruji, yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Kita melihat bagaimana Paulus melayani Tuhan, melakukan pekerjaan pemberitaan Injil itu, tujuannya, motivasinya hanya satu, untuk menyukakan Tuhan, untuk menyukakan Allah. Ayat yang keempat dikatakan demikian. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Paulus menyampaikan firman Tuhan. Paulus berbicara, menyampaikan kabar baik, berita Injil kepada banyak orang, terkhusus kepada jemaat di Tesalonika, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan hati Tuhan. Ini merupakan satu tujuan motivasi yang begitu agung dan mulia. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita melayani untuk siapa? Kita melayani untuk apa? Banyak orang melayani dengan motivasi yang berbeda-beda. Ada yang ingin tampil, ada yang ingin menunjukkan eksistensi, dan berbagai macam alasan-alasan tujuan motivasi yang lain. Tetapi kita belajar dari Paulus, tujuannya, motivasinya hanya satu, untuk menyukakan, menyenangkan hati Tuhan, untuk menyenangkan, menyukakan hati tuannya. Sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba, tidak ada tugas kita yang lain selain kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh Tuhan kita. Dan ketika kita melakukannya, kita berharap supaya Tuhan kita disenangkan oleh pekerjaan kita. Dan itulah yang menjadi dasar pelayanan Paulus, motivasi Paulus yang begitu kuat. Ayat 5 katakan, karena kami tidak pernah bermulut manis,
Hal itu kamu ketahui. Jemaat tahu Paulus tidak pernah bermulut manis. Paulus tidak pernah menjilat. Paulus tidak pernah berusaha menyenangkan telinga manusia, tetapi Paulus menyampaikan kemurnian berita Injil dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Paulus tidak pernah mencari keuntungan dalam setiap pelayanan. Paulus tidak pernah mencari keuntungan, kekayaan pribadi, kepentingan pribadi dalam setiap pekerjaannya, pemberitaannya. Firman Tuhan yang disampaikan murni berasal dari Tuhan, dan itu disampaikan kepada banyak orang. Allah adalah saksi. Ayat 6 dikatakan, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul Kristus. Kami tidak pernah mencari pujian, kami tidak pernah berharap dipuji, kami tidak pernah berharap disanjung, tidak pernah. Tetapi Paulus melakukan pekerjaannya, melakukan tugas pelayanannya semata-mata untuk Tuhan. Bukan mencari pujian, sanjungan, kehormatan, penghargaan dari manusia. Tetapi dia melakukan segala sesuatu pelayanannya untuk kemuliaan Tuhannya, kemuliaan Tuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan motivasi kita dalam pelayanan? Bagaimana motivasi kita dalam kita mengerjakan tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita? Dalam pelayanan kita, saya tidak bicara soal pelayanan 1-2 jenis, tapi dalam seluruh bentuk pelayanan kita, apapun itu, baik di gereja, di rumah tangga, di pekerjaan, di mana saja, apa motivasi kita? Apakah kita seringkali mencari kehormatan, penghargaan supaya dipuji orang? Itu bukanlah motivasi sebagai seorang pelayan. Itu bukanlah tujuan sebagai seorang pelayan. Tetapi ketika kita semata-mata ingin menyenangkan hati Tuhan, maka yang kita lakukan tulus murni, semata-mata supaya Tuhan dimuliakan, supaya berita Injil itu sampai. Berita Injil itu sampai kepada orang lain, dan berita itu adalah berita yang paling murni. Itu sebabnya Paulus memastikan dirinya bahwa apa yang ia sampaikan tidak terkontaminasi dengan maksud-maksud yang lain, tetapi murni firman Tuhan, murni Injil yang berasal dari Tuhan, Injil yang menyelamatkan. Tetapi kami berlaku ramah, ayat 7. Ya, dikatakan, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Kami berlaku ramah. Paulus tidak bermulut manis, tidak mencari loba, tidak mencari pujian, tetapi sedapat mungkin Paulus bersikap berlaku ramah terhadap jemaat, terhadap semua orang, seperti seorang ibu yang tulus memperlakukan anaknya. Tidak mungkin dengan kasar, tidak mungkin dengan kekerasan, tetapi dengan kasih, dengan belayan yang lembut, yang itu menyentuh hati pribadi kehidupan setiap jemaat Tuhan. Ayat 8 katakan, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Paulus melayani dengan dasar kasih, dengan dasar kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, kasih kepada jemaat Tuhan. Dan itulah yang menjadi motivasinya, itulah menjadi tujuannya, caranya melayani jemaat dengan ramah dan memiliki kerelaan yang besar untuk berbagi hidup. Paulus tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Paulus tidak pernah memikirkan kepentingannya. Paulus tidak pernah berpikir pekerjaannya bisa memberikan keuntungan. Tetapi Paulus berusaha sedapat mungkin memberikan hidupnya, semuanya, seutuhnya bagi pekerjaan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu dikasihi Tuhan, luar biasa.
Seorang pelayan yang betul-betul totalitas memberikan hidupnya, memberikan hatinya, jiwanya, roh tubuhnya sepenuhnya untuk kepentingan tuannya, untuk pekerjaan yang diberikan oleh tuannya. Nah, ini menjadi perenungan yang baik, yang mulia bagi kita, menyelidiki hati kita. Bagaimana dengan kita? Apa motivasi kita? Bagaimana kita melayani? Sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan yang baik dan yang setia, yang teruji. Yang ketiga, melalui teks ini kita belajar bahwa Paulus melayani dengan jerih payah, dengan usaha, dengan perjuangan yang keras. Ayat 9 dikatakan, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Bapak Ibu, kita melihat di sini gambaran yang luar biasa bahwa kualitas pelayanan Paulus itu luar biasa dan tidak bisa direndahkan. Karena apa? Paulus melakukan pelayanan itu. Paulus mengerjakan pelayanannya. Paulus memberitakan Injil, menyampaikan Injil, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik itu dengan jerih lelah. Siang dan malam dia berusaha, dia berjuang dengan gigih supaya firman itu bisa diterima, bisa sampai kepada jemaat. Sehingga dia berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat, bagi siapapun yang mendengarnya. Berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan, berusaha untuk tidak menjadi beban bagi orang lain, bagi kamu, bagi jemaat, supaya Injil itu dapat diterima dan sampai. Dan ini merupakan satu usaha perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan, oleh seorang pelayan Tuhan. Melayani dengan perjuangan, dengan usaha, dengan kerja keras, agar pemberitaan firman Tuhan, agar Injil itu dapat sampai kepada jemaat. Dan ayat 10 katakan, kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu. Wow, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Hamba Tuhan yang luar biasa. Berjuang, berusaha untuk tidak menjadi beban, agar berita Injil itu sampai kepada jemaat. Perjuangan apa yang Paulus lakukan? Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa kami adil, saleh, tidak bercacat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, maka seringkali kita melupakan, kita terbiasa melayani, tapi kita seringkali tidak menghiraukan atau melupakan integritas diri kita sendiri sebagai seorang hamba Tuhan. Jika kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan, melayani, tetapi hidup kita tidak benar, hidup kita tidak menjadi saksi, hidup kita tidak menjadi teladan yang baik, bagaimana mungkin pelayanan kita menjadi berkat? Bagaimana mungkin apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, itu menjadi berkat bagi orang? Bagaimana mungkin diterima oleh orang lain? Tidak mungkin. Itu sebabnya kita dalam pelayanan, kita butuh kerja keras. Sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba, ketika kita mau menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi nama Tuhan, mari kita juga memperbaiki hidup kita. Kita juga memastikan diri kita juga terus belajar bertumbuh, bersesuaian dengan firman, dengan Injil, dengan pelayanan yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya kami memberitakan Injil Allah kepada kamu, supaya pelayanan kita berdampak, pekerjaan kita berdampak, Allah dimuliakan, Allah disukakan, Allah disenangkan. Tidak mungkin seorang pelayan hidupnya sembarangan, tidak mungkin seorang pelayan hidupnya acak-acakan, tidak mungkin seorang pelayan hidupnya tidak benar, hidup dalam dosa, hidup dalam ketidakbenaran, hidup suka-sukanya, pikirannya sesuka-sukanya, perkataannya sesuka-sukanya. Tidak bisa.
kamu adalah saksi, demikian juga Allah, bahwa kami hidup saleh, adil dan tak bercacat di hadapan jemaat. Ini menjadi perenungan pribadi yang baik yang perlu kita renungkan sebagai seorang pelayan Tuhan. Siapapun kita, untuk semua kita. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah dan memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Oleh karena Paulus sudah menunjukkan kehidupan yang saleh, yang tak bercacat, maka dia pun berhak untuk meminta kepada jemaat. Kami meminta dengan sangat supaya hidup kamu sesuai dengan kehendak Allah. Karena dia punya integritas, dia punya teladan yang baik, dia punya kejujuran, keadilan, kesalehan yang luar biasa dan tidak bisa diganggu gugat. Tidak ada yang bisa memperdebatkan apa yang Paulus dan rekan-rekannya lakukan. Bagaimana keteladanan rohani, kedewasaan sikap, kehidupan yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Dan dengan kuasa teladan itu, dia meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya jemaat menerima firman Tuhan yang ia berikan, supaya jemaat menerima nasihatnya. Dan jemaat pun pasti, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang menerima, yang hidup dengan benar sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Paulus dalam pemberitaannya selama pelayanan di Tesalonika. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayan yang teruji, pelayan yang setia, yang berdedikasi, yang berintegritas, yang sungguh-sungguh berkualitas di hadapan Tuhan adalah pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh dirindukan oleh Tuhan. Dan pelayan-pelayan demikian adalah pelayan-pelayan yang sungguh dibutuhkan oleh banyak orang, oleh dunia ini, apalagi di zaman sekarang. Begitu banyak orang haus akan keteladanan hidup, akan pribadi hamba, akan pribadi seorang pelayan yang memberi hidupnya, yang memberi hatinya, memberi hidupnya untuk banyak orang. Karena banyak orang membutuhkan belas kasihan, banyak orang membutuhkan pelayanan, banyak orang membutuhkan, dunia ini membutuhkan hati seorang hamba. Dan mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang dapat dipakai Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan. Firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Biarlah kami dididik oleh Tuhan, diajar, dibentuk menjadi hamba-hamba, pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh tahan uji, yang sungguh-sungguh tekun, setia, taat, tunduk. Dan hidup kami sungguh-sungguh menyatakan teladan integritas yang benar, yang tak bercacat, yang saleh, yang adil. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan disukakan melalui pelayanan kami. Dan banyak orang diberkati, diubahkan melalui pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita berdoa. Kami menaikkan segala puji, hormat, dan syukur ya Allah untuk berkat puji-pujian, berkat firman Tuhan, dan berkat persekutuan keluarga yang Tuhan karuniakan dalam ibadah online kami hari ini. Kami pun bersyukur ya Allah, sampai saat ini Engkau setia memelihara, melindungi, dan memberkati kami, khususnya dalam kebutuhan kami sehari-hari. Kami memohon ya Allah, berkatilah negara kami agar kerjasama antara pemerintah, masyarakat, tenaga medis, dan semua pihak terkait dari pusat sampai ke daerah-daerah dapat menghentikan penularan COVID-19. Ya Allah, jamahlah saudara-saudara kami yang positif COVID-19 agar mereka mengalami kesembuhan. Ya Tuhan, tolonglah pemerintah kami dalam berkoordinasi dengan semua pihak untuk mendampingi masyarakat yang tertimpa berbagai bencana di berbagai wilayah di negeri kami ini. Kami pun memohon ya Allah, kiranya jemaat-Mu Gereja Kristus Kebayoran Lama terlindung dari penularan COVID-19 serta menikmati berkat-Mu yang cukup untuk hidup kami sehari-hari. Berkatilah saudara-saudara kami yang berjuang mengatasi kebutuhan hidup melalui berbagai jenis usaha produktif. Kami pun bersyukur dan berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih mendapat kesempatan bekerja di berbagai bidang, kiranya mereka mensyukuri dan dapat melakukan pekerjaan mereka masing-masing dengan penuh tanggung jawab seperti untuk Tuhan. Sementara itu, ada saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau berkenan membukakan pintu pekerjaan bagi mereka. Karuniakanlah pemulihan, kesehatan ya Tuhan, bahkan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit, dimanapun mereka dirawat. Demikian pun kami memohon, karuniakanlah perlindungan dan berkat-Mu kepada jemaat yang lansia, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, bagi pemuda-pemudi, remaja, dan anak cucu kami dalam kesibukan mereka sehari-hari, khususnya dalam bidang pendidikan yang masih dilakukan secara online. Biarlah mereka tetap punya semangat dan gairah belajar yang baik, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong diri mereka masing-masing. Mohon berkat-Mu ya Allah bagi anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dan semua bagian, agar mereka bergairah dalam beribadah, dalam bersekutu, meskipun masih dilaksanakan secara online. Berkatilah juga ya Allah
para pelayan firman Tuhan, dan tim yang bertugas dalam ibadah dalam persekutuan mereka masing-masing. Akhirnya kami pun mohon berkat-Mu ya Allah bagi para hamba Tuhan, para majelis, tim ibadah, dan para aktivis yang dengan setia mempersiapkan setiap rancangan ibadah, khususnya ibadah-ibadah secara online yang cukup padat dalam bulan Desember 2020 ini. Inilah doa kami ya Allah yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, tibalah waktunya kita akan membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Untuk itu dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Yunus 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Untuk membawa persembahan syukur kita pada pagi hari ini, kita menaikkan pujian dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa. Kami atas nama Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang telah melayani pada hari ini,
yaitu Penatua Khusus Martin Luther L. Tobing STH dari Gereja Kristus Sukabumi, penatua yang telah ambil bagian, Penatua Charles Salusu yang telah mengiringi musik, PBJ oleh Karismata, pembacaan Alkitab oleh Saudari Sonia, Penatua Charles Salusu dan Ibu Febriami Hutapea, multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Itulah pesan ulang tahun untuk Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang berulang tahun dalam minggu ini, 2 November sampai 8 November 2020, yaitu Ibu Wayuni, Bapak Tommy Tigor P. Siburian, Saudari Kristiana Paulani Suryawijoyo, dan Saudara David Fernando Hutagalung. Kami atas nama Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun, panjang umur, dan sehat selalu. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Sobat setia selalu di dalam hidupku, yang memimpin setiap langkahku. Dia memberiku sukacita dalam duka. Dia Yesus Juru Selamatku. Ku tak khawatir apa yang kan terjadi, melintasi gunung atau lembah, karena ku tahu Tuhan ada bersamaku, memimpinku sepanjang hidupku. Sekarang ku dapat harap dan selamat penuh sejak Yesus menjadi milikku. Kepadanya ku serahkan hidupku penuh, memberiku iman, harap dan kasih. Ku tak khawatir apa yang kan terjadi, melintasi gunung atau lembah, karena ku tahu Tuhan ada bersamaku, memimpinku sepanjang hidupku, memimpinku sepanjang hidupku, memimpinku sepanjang hidupku. Jemaat kekasih Kristus, kembalilah ke dalam kegiatan saudara-saudara masing-masing dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Berkuasa dan berkasih.